memiliki buff yang sangat-sangat berbeda dan sangat agak sedikit jomplang. Jomplang dalam artian kalau Cici di buffnya itu bisa buat team play. Oke. Tapi kalau Uranus itu benar-benar buat individual play. Jadi ini yang akan membedakan dari dua EXP yang sedang mendapatkan buff di patch terakhir kemarin. Oke. Dan satu pilihan terakhir nih ya untuk melengkapi lineup dari Big Hero Esports Cinta dan Malam. Ada Cecilian yang akan muncul juga kali ini. Power late game ya, yang bakal dibawakan oleh Big Hero Esports juga mungkin lebih ke arah safety. Karena baik lagi mereka nggak punya banyak badan yang terlalu tebel, tapi kalau masalah defensif bisa diadu dengan Cecilian. Wah, ini sih yang bakal jadi perdebatan panjang ya dengan adanya hampir totally 5 pick damage sebenarnya secara tidak langsung. Hampir semuanya pick damage dari Bigetron. Mereka nggak boleh sedikit pun memberikan celah bagi Dewa. Karena kalau Dewa udah pegang kendali team fight, ini akan sangat menguntungkan bagi Dewa. Mampukah The Big Bigetron berhasil mendapatkan game yang ketiga? Ataukah debut Awad sebagai coach akan berbuah manis? Mari kita saksikan di game yang ketiga. FPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of that sebagai pembuktian match kali ini. Pembuktian match, pembuktian tim, pembuktian coach ya. Ini banyak banget pembuktian yang harus dilakukan. Apalagi dengan drafting yang bisa dibilang beresiko ya untuk Bigetron Esports Pro. Ya ini jatuhnya juga benar-benar kayak berbahaya kalau seandainya benar-benar gagal dari early game. Tapi untungnya seperti biasa ya, Jauhead Suyo harusnya mereka bakal memanfaatkan agresivitasnya dari dua hero ini. Agar nanti di Turtle 1 mereka menang level, menang setup juga. Kalau dari Amplop kayaknya nggak ada yang benar-benar spesifik kayak berbeda. Festival of Blood dari Cici, Festival of Blood dari Granger, sudah biasa kita ketemui juga. Tinggal di Sorizo nih, dengan basic common emblem, karena dia tetap akan bermain dengan Regen HP. Nah, Regen HP yang bakal cukup repot juga ya, ngebuat Sorizo bakal sustain lebih lama juga. Tapi dengan kehadiran Matilda ini juga yang akan membuat Dewa punya rotasi yang begitu cepat. Meskipun pada dasarnya lemparan. Oke, satu poin kill first blood didapatkan oleh Anavel dengan instan. Karena di early game seperti ini Sorizo gak punya apa-apa nih, Vin. Dia gak punya apa-apa. Pertama dia udah pakai sprint. Iya. Kedua, sprint itu gak langsung instan seperti flicker kan. Iya. Jadi baiknya emang untuk mengamankan Sorizo di awal membuat dia tidak akan punya power nanti di arah metode late game-nya. Bakal cukup berat buat Sorizo-nya berarti. Dari Bigetron Esports, mereka juga masih cukup bebas ya buat sekarang. Tapi aku menunggu Light sih. Ini tipikal gameplay seperti apa. Dengan jauh headnya, Ray dilempar. Menuju ke arah sosok dari seorang Alpha Nirbury. Untuk yang bisa guiding win mundur ke arah belakang. Dan ini menandakan para pasukan dari tim Bigetron. Mereka tidak akan kendor. Dan jangan lupakan, sosok dari Cecilian memang kita tahu dia scaling hero di arah late game. Tapi kalau early-nya dia bisa dapetin poking damage dan point kill yang cukup banyak. Di mid game dia udah bisa bersinar loh. Beda sama Cecilian yang dulu, Profesor. Iya, dan bahkan kalau kita lihat dari area gold lane, menarik bahwa maybe Gak dipakai retrinya. iya nggak dipakai invade mungkin akan terjadi sekarang. Wah, ini dia problem yang cukup berat didapatkan oleh para pasukan dari tim Dewa United. Curtin Call memukul mundur para pasukan dari tim Dewa. Bahkan di depan sana Ray mencoba untuk membarternya dengan sangat baik. Karena the best-nya bisa dilakukan Ray itu doang. Ya. Tapi yang sempat kita notice tadi bahwa maybe menang poke damage melawan Eman. Wah, masih gak Even dengan dipakai. Granger. Masih menahan, dia mau invade lagi. Ini yang mungkin bakal digunakan untuk retribution-nya. Ini mahal nih, tapi sekarang Dewa harusnya hantam mereka sih. Dewa harus buktiin kalau mereka juga punya power. Dan ini masih ada Ray. Dan lihat di depan sana para pasukan dari tim Bigetron. Dan itu dia. Satu poin kill yang berhasil didapatkan oleh para pasukan dari tim Bigetron. Mereka coba membalikkan kembali keadaan. Dan maybe kali ini gak boleh tertangkap. Mereka harus buktiin dia punya power juga. Kenapa? Dengan adanya Alpha nih, Vin, setidaknya dia bisa dapetin point kill dan betul Anavel yang terperangkap. Ya, itu setidaknya menutup lah ya potensial dari Anavelnya sendiri. Dan memang tadi maybe juga belum bisa berbuat banyak, itemnya juga belum cukup. Ini masih di 3 menit yang pertama, jadi damage nggak bisa terlalu dipaksakan juga. Tapi aku udah mulai khawatir nih dengan Ray yang benar-benar ke invasi habis-habisan. Karena kalau misalnya kayak gini terus, wah Bigetron ini mereka bisa mendominasi seperti di game pertama. Iya, dominasinya benar-benar total banget. Dan bahkan Light, dia cuma benar-benar show, ngasih pressure, bahkan kayak maksain untuk battle spell dari Dewa keluar semuanya.
Anavel. Oh, dibalikin kembali kanan dan Anavel gak ada skill escape. Terperangkap dan akan menjadi point kill tambahan untuk seorang Moreno. Jangan lupakan kita udah sempat bahas kalau misalnya hero scaling ini bisa menjadi hero mid game, Nevin. Jangan lupakan itu. Bener, ini pertemuan antara kedua belah jungler yang akhirnya malah sama-sama jadi korban. Dan Okta ya juga masih cukup agresif. Ini enak banget buat Okta. Dia bawa Matilda di arah timnya. Jadi untuk escape lebih mudah. Dan Regen HP ya dengan ultimate dari Moreno yang dibawakan. Membuat dia lebih strong lagi tapi satu buah flicker. Oh, ejector. Kayaknya gagal untuk mendapatkan satu buah point kill. Dengan Mueza yang hanya keluar guiding win. Gak worth it sama sekali. Ini malah kerugian di tangan dari Light total. Kerugian yang sangat mahal, David. Ya, tapi mereka masih bisa sepertinya untuk dapetin ke area tertentunya asalkan ada inisiasi dari seorang Ray. Tapi Retribution, Ray! What a takeover dari Ray! Lihat, berhasil mendapatkan Retribution di depan Anavel dan juga kawan-kawan mendapatkan keuntungan sangat mahal. Membalikan kembali ke arah membuat Ray kali ini membuat Light menjadi satu buah bubur jawhead. Lembut, benar-benar tidak terasa sama sekali. Dan itu dia Profesor dan sempat bilang di awal, dari Bigetron masih butuh badan. Tapi ternyata Cici menjadi sebuah jawaban di atas kertas. Yang tanky aja di depan Ray itu nggak bakal bisa berasa, Profesor. Apalagi yang tidak tanky seperti ini. Iya, langsung hilang look-nya dengan instan. Dan lagi-lagi keuntungan Wah, sekarang Ray dipegang balik sama Dewa. Mereka pegang alur temponya. Dan ini yang penting, karena mereka mendapatkan turtle dari Suyo. Retribution. Retribution mau mengerikan derbakan Sorizo. Di arah bottom lane mencoba untuk bertahan seorang diri. Mencoba untuk menghindari damage yang diberikan dari seorang Eman. Lihat, dengan adanya sedikit gocekan maut dari Sorizo. Tapi memang ini adalah tipikal Sorizo gameplay. Dia jadi badan, gocek-gocek Nevin, berikan waktu untuk para pasukan dari tim Dewa lainnya. Dan akhirnya lihat Eman dan Light yang akhirnya mundur. Ini masalah 4 pemain nih dikirim oleh Dewa dan follow up dari Bigetron Esports juga sudah mulai berdatangan tapi belum ada inisiasi. Ya bakal coba diciptakan karena target utamanya adalah outer turret aja sebenarnya. Tapi ngebuang satu ultimate ya. Untung Curtain Call-nya nyangkutnya di sana ya. Iya, kalau misalkan nyangkutnya di area turret nggak bisa pulang Dan dua-duanya. barengnya sama ini apa? Barengnya sama Uranus. Wah udah itu, berdua. Saling tarik-tarikan jatuhnya. Ya untungnya sekarang pertukaran udah mulai terjadi, poin kill pun disamakan. Tapi ya ini dia, tugas dari Moskov. Membuka ruang agar bisa mendapatkan objektif. Dan dengan tipe poke damage yang dibawakan sama Dewa, udah pasti Dewa tidak ingin komit untuk dalam tim fight besarnya. Mereka inginnya mainnya poke damage aja. Yang penting, battle spell dari Light dan juga Moreno ini yang bakal di-trigger sama mereka. Walaupun Bigetron ketar-ketir Nevin, setidaknya mereka masih punya Cecilian gak sih? Iya makanya itu sih jadi satu pick yang safe banget ya buat mereka. Tapi masalahnya juga sekarang Turtle udah mulai di setup lagi oleh Bigetron Esports. Dan zone out akan dilakukan juga. Oh, kali ini Retribution tidak akan punya ruang untuk memberikan Retribution. Dan akhirnya Anavel berhasil mendapatkan 2 turtle ya Nevin. Ya Golden Staff untuk seorang Maybe. Ya meskipun dapat turtle tapi 2 outer turret ini kayaknya cukup worth it sih untuk diamankan oleh Dewa United Esports. Dan bahkan Flicker. Oh, target menunjukkan seorang Eman. Target utama mereka dengan Flicker. Body passing dari Eman malah berhasil mendapatkan 1 poin ke atas Sonsa. Masuk terlalu dalam. Gak terlalu wasado. Oh my god, Ray. Almost is never enough. Spear of Alpha-nya. Tapi dengan 1 buah rondo berhasil menyelamatkan sosok dari seorang Eman. Cukup safe buat sekarang ya. Kehilangan Okta mungkin bakal jadi satu hal yang harus mereka terima. Karena mau nggak mau ya, cuma di bagian bottom lane juga bakal ada pertemuan. Maybe still survive in the bottom lane. Tapi ngomongin survive kayaknya Okta harus lebih dewasa dalam memberikan gerakan-gerakan untuk agresifnya. Ingat dia bukan dalam kondisi yang owning goldnya, Nevin. Dan ya ngelihat tadi ya split push yang terus-menerus dilakukan oleh seorang Maybe. Kayaknya dia udah nggak bisa lakukan lagi ya Prof. Mungkin bisa dilakukan tapi di top lane sih. Karena lordnya di bawah kan, pasti semua mata dari Bigetron juga tertuju ke area bottom lane. Untuk bisa memenangkan objektif. Mereka nggak mau kehilangan lord yang penting ini. Dan Okta cukup setuju karena aku juga kaget tadi. Matildanya ngebawanya Valentina bukan ngebawa Alpha. Cukup baru sih, tapi cukup beresiko juga sebenarnya. Karena pertukarannya tidak worth di bagian top lane. Iya nggak worth karena nggak ada burst damage yang instan, Profesor. Menurut aku ya. Kalau mungkin owning gold sekitar 2000, ya mungkin Emannya bisa ter-take down. Tapi sekarang kan dia under. Damage-nya nggak cukup, Bro. Ya, dan bahkan masih belum memiliki kapasitas untuk bisa langsung targeting ke Eman kan. Terlalu jauh juga sih. Eman yang lebih berbahaya karena dia punya Sky Pierce. Di miskalkulasi sedikit, Bigetron malah bisa balikin keadaan. Nyala langsung Sky besar ini. Ya, ini snowball-nya ngeri banget sih kalau misalnya terjadi ya buat Bigetron. Karena ya tadi ada Granger, ada Cecilion, itu udah 2 asuransi
yang benar-benar menguntungkan buat Bigetron Esports. Dan sekarang waktunya untuk kembali lagi setup ke arah Lordnya Bigetron Esports. Untuk zone out mereka punya Jauhat, mereka punya Cici juga untuk jaga di bagian depan. Tapi untuk Dewa mereka punya Ray sih, dan itu kayaknya cukup sih buat Lord ini. Oke, Bakal cukup sih. apakah dia akan cukup? Apakah teamfight atau bakal spear-nya of distraction ini menancap ke satu poin pentingnya itu Moreno? Kita mau menyaksikan. Lihat depan sana teamfight terjadi. Retribution! Oh my god! What a play from Retribution! A takeover Lord yang pertama membuat tim Bigetron kehilangan momentum. Membalikan kembali kanan dan bahkan Luke di depan sana mencari jalan pulang. Perpasukan dari tim Dewa. Mereka tinggal menunggu karena seorang Luke tidak di jalan untuk pulang. Nowhere to run! That's it, Ray dengan satu retribution saja dan Bigetron Esports kewalahan. Mereka kehilangan banyak pemain, Luke terjebak gak bisa pulang dan sekarang Lordnya lagi berjalan. Meanwhile Dewa, mereka juga masih dalam kondisi yang prima untuk melakukan push lagi. Ini dia momentum yang dicari-cari sama Dewa dari tadi. Momentum ketika Lord didapatkan oleh Ray. Dan Light sekarang ingin membalaskan hal tersebut. Oke, tapi lihat di depan sana Muesa sedikit terlambat untuk menggunakan dari sisi Seeking Eagle ya, dan bahkan boleh nggak sih yang kalau misalnya seru-seru kayak tadi nanti habis buka gitu? Syarat juga bos, nggak usah minum. Sabar ya, dikit lagi ya. Tapi emang menarik banget sih ngelihat satu team fight yang mateng banget dari Dewa ya. Karena gak ada yang akhirnya bisa nge-stop pergerakan Ray. Light juga kayaknya nggak bisa nyampe tadi ke arah Ray-nya. Karena Ray masuk di waktu yang benar-benar on time. Ya, dan sekarang levelnya langsung berbalik ya. Ray yang unggul. Langsung satu level. Satu level even dengan perbandingan 1-2 loh dari segi turtle-nya. Dewa hanya pegang satu turtle. Dan itu pun lagi-lagi hanya karena retribution dari Ray. Oracle dari Sorizo ini bakal jadi jawaban untuk Luke. Dan masih belum ada badan yang benar-benar kokoh dari Bigetron untuk menahan semua deliver damage. Terutama true damage-nya loh dari Ray. Yes, setuju banget. Besar banget ya momentumnya, tapi balik lagi sekarang nge-reset. Karena perbedaan yang kita lihat dari arah gold atau item essentials pun sebenarnya belum sejauh itu. Yang membuat Dewa United Esports masih ada di abang keraguan juga nih. Apakah mereka masih bisa menangin team fight-nya lagi atau begitu saja yang tadi kehilangan momentum mereka. Tapi yang aku takutin Nevin ya, sekarang mereka terfokuskan ke arah Ray. Dari tadi kita semua bahkan penonton yang di layar kaca dan juga di arena terfokuskan ke arah Ray. Ini secara tidak langsung fokusnya ke arah Ray. Maybe diem-diem ini bahaya banget loh. Diem-diem Setuju sih. dia udah dapetin Win of Nature bentar lagi setelah Holy Trinity. Dan ini berbahaya kenapa? Ketika nanti sekalipun Moreno di arah belakang sana, kalau piercing strike-nya ke arah belakang Profesor, Kena sudah. itu akan sangat membahayakan dari tim Bigetron itu sendiri. Ya, kayak harus buru-buru bikin winter sih mungkin untuk Moreno-nya ya. Menit 12 sudah 582. Ya, Nah ini benar. Oh, ini tadi- malah lebih cepat harusnya. tadi kurang ya. Tadi agak sedikit terlambat kalau menurut gue pribadi. Tadi kan kita dicek pas menit 12 berapa ya Be ya? 12 hampir 12.40-an. Nah itu harusnya udah 600 memang. Bentar lagi. Ya bentar lagi 600 sih. Iya bentar lagi 600. Lebih bisa nge-spam juga kan untuk Eman. Ada benchmarknya. Ada apa? Bukan standar ya kita bisa bilang. Untuk seorang profesional player harusnya segini gitu. Bare minimum ya. Bare minimum. Bare minimum. Akhirnya dapat juga tuh kata-kata gue. Oke, itu maksudnya. Nah ini sekarang kembali lagi ya ke arah setup untuk alertnya. Dan sepertinya dari Bigetron Esports sedikit kewalahan untuk bisa masuk karena dua pemain mereka masih ada di bagian belakang. Oke, tapi lihat di depan sana. Maybe Ray Retribution kembali bersinar. Berhasil mendapatkan 2 point kill. Maybe double kill dari seorang Ray. Berhasil mendapatkan 1 dan bahkan. Oh my god, Bigetron! Mereka kehilangan seorang Moreno. Mereka nggak boleh kehilangan Moreno. 1 buah pertahanan di late game insurance mereka. Nggak boleh tumbang juga Profesor dan juga Nevin. Wow, itu Spear of Distraction yang tiba-tiba masuk. Dan tim fight yang rapi dari Dewa United. Dua pemain memang hilang, tapi sekarang masalah sebenarnya adalah Lord yang lagi berjalan untuk Dewa United. Perfect team fight Gila. banget dari Dewa. Tombaknya kena, Spiral of Alpha-nya kena. Semuanya benar-benar mampu untuk di follow up dengan manis. Iya, Dan mereka- sekarang Bigetron harus melakukan defense dari dalam. Karena mereka masih punya Granger dan juga masih punya Sicilian. Tapi hati-hati, masih dapat Tilda yang gampang banget udah dive in. Tapi overextendnya juga berhasil loh. Tadi sebenarnya habis dapat loot mereka overextend tuh ya nggak worth it juga kalau gagal. Ya, tapi masih berhasil ya. Dan sekarang ini Lord yang harus diperhatikan oleh Bigetron Esports. Apakah mampu dengan Sicilian yang digadang-gadang sebagai asuransi late-nya. Okta, what are you doing Okta? Dia berhasil tertangkap dan bahkan dibalikkan kembali kanan oleh tim Bigetron.
kita sudah melihat darahnya Okta tercicil. Tapi dia masih berada di depan sana. Oh, ini benar-benar kayak jadi kerugian awal bagi Dewa. Mereka sudah mendapatkan Lord 2 kali bahkan. Okta again. Dia memberikan kesempatan untuk Bigetron untuk kesekian kalinya. Okta. Membuka nafas baru bagi Bigetron. Ingat, ada Cecilian di dalamnya. Dan Light sesaat lagi akan memiliki flicker. Itu pertanda bahwa siapapun tidak akan ada yang aman dari ejector. Apalagi sekarang udah di atas menit ke-12. Fokus secara best turret. Dan Ray terperangkan secara menjadi target utama. Western Crown mencoba untuk menyelamatkan Ray dan berhasil ditangkap. Kabar pasukan dari si Bigetron mereka gagal untuk mendapatkan Ray. Itu dia ketenangan yang berhasil membuat Ray bertahan hidup lagi dan lagi. Pembuktian mereka akan ada di objektif selanjutnya. Ingat Lord, advantage dengan benefitnya cukup banyak. Dan bahkan turret tiba-tiba diuntungkan Bigetron dengan total 6 turret yang didapatkan Nevin. Ya nggak boleh ada kesalahan sama sekali setelah ini. Karena udah terbukti gimana caranya Bigetron Esports bisa kembaliin keadaannya. Sampai ke arah inner turret di area mid lane. Dan itu mahal banget harganya. Tapi Dewa balik lagi. Maybe ini udah jadi investasi mereka dari awal. Dan ya dengan maybe yang tidak tercil sama sekali. Tugas utama maybe untuk saat ini adalah untuk dapetin Moreno. Harusnya udah sampai sih power spike-nya sekarang kan. Udah dia udah win of nature. Udah cukup banget dan tinggal menutup dengan Malefic Gun. Agar jaraknya jauh lebih aman juga, lebih safe juga. Karena dari tadi maybe benar-benar dia hadir tepat waktu banget. Iya, dia Gak yang terlalu buru-buru loncatnya. Dia memang tidak menjadi eksekutor. Iya. Tapi dia deliver damage-nya maksimal. Yang Besar penting banget. teman-temannya bisa nge-follow pokoknya. Iya, deliver damage-nya maksimal. Dan sekarang keputusan yang tepat untuk melakukan clear terlebih dahulu, clear up di arah top lane. Mereka manage di arah mid lane-nya juga. Dan masih belum terlihat di mana Maybe berada. Ya, untuk Maybe masih bersembunyi juga. Tapi Ray ini udah mulai kelihatan ya di sekitar area Lordnya. Lari tenang banget ya Nevin. Tinggal tunggu retribution aja. Karena sebentar lagi Lordnya akan mulai sekarang. Motifan kembali terjadi di depan sana. Ray! Kali ini gagal untuk mendapatkan retribution. Tapi dengan ada satu point kill mereka berhasil mendapatkan Ray juga di depan sana. Menutup kelancaran seorang Lut dan seorang Okta. Muesa memperhatikan pergerakan tapi lihat Maybe, top lane. Maybe berhasil mendapatkan satu best turret dengan sangat mahal. Membuat para pasukan dari tim Bigetron mereka kehilangan 2 poin kill yang tepat. Eman, kalau Eman gak save the day, kali ini mungkin endgame sudah di tangan dari tim Dewa. Wow, satu hit dari Eman membuat Bigetron Esports punya nyawa yang lebih panjang. Tapi Dewa, mereka udah langsung menutup jalan di area mid lane, menahan Lordnya supaya nggak terlalu jauh lagi. Dan masih dengan Maybe yang bisa ngedapetin base turret super minion akan ngebantu mereka lebih mudah lagi. Udah pasti bakal ngerepotin si Moskov di late game ya. Gak ada wave kedua. Gak ada wave yang kedua, Nggak ada wave hanya ada kedua. satu super minion wave. Dan top lane akan dikuasai karena sekarang Lordnya akan hadir di bottom lane. Dewa tidak hanya mengimbangi Bigetron, tapi bahkan memberikan ancaman yang begitu menakutkan bagi sang robot merah. Ini di luar ekspektasi sih jujur. Iya. Ini di luar ekspektasi karena bisa kita lihat permainan dari Dewa. Ini sebenarnya nggak agresif banget, tapi dia disiplinnya bagus. Iya, ya setuju. Meskipun Mungkin Ray nggak dapet, tapi ya tukernya banyak banget. Iya, kayak dia nggak mau ngelakuin kesalahan-kesalahan yang Kecil. tidak diperlukan. Iya, kecil banget untuk play mistake-nya. Sama tadi kata Prof KB, gak terburu-buru Maybe. Dan bener aja dia gak terburu-buru masuk untuk tim fight, tapi dorong. Iya, dia kayak oke, Spear of Destruction-nya nggak kena, SOD-nya miss. Tapi ya udah, Ya udah, ada dorong. objektif lain. Iya. Dorong aja bawahnya. Dan itu jadi lebih worth it malah ya. Wah, worth it banget sih. Kebetulan Lordnya juga kan di bawah kan. Iya. Jadi repot banget nih untuk ngurusin laning juga yang kebetulan far lane atau lane jauhnya bagi teman-teman dari Bigetron itu di bagian top lane. Tapi balik lagi sih, kebolongan yang ada di Dewa ini ada di mid lane ya. Okta, dari tadi bisa kita lihat bagus banget deliver damage. Cuma jangan sampai dia off position aja. Kalau dia onside lagi, udah nggak ada lagi, nggak tahu. Karena gini, jangan sampai source-nya Mueza itu untuk menyelamatkan Okta saja. Ya karena Okta di sini Bener. dibutuhkan untuk nge-burst loop juga kan. Iya. Kalau nggak ada Okta lu bakal bebas banget sih untuk nge-trade kill-kill yang ada. Iya, karena emang posisinya hero yang cukup short range ya untuk Valentina sendiri yang ngebuat resiko dia lebih tinggi. Tapi memang bisa harus lebih berhati-hati lagi 30 detik menuju ke arah Lord selanjutnya. Apakah dia bisa dikontes, Prof? Kalau bilang Apa BTR? kontes, harusnya masih bisa sih. Cuma gimana caranya untuk Bigetron amanin top lane-nya dulu nih. Karena wave-nya udah pasti bakal diuntungkan bagi Dewa. Mereka punya Moskov di sana. Waduh, untung saja mereka tidak terlalu terburu-buru. Tapi yang mungkin Nevin yang kita harus perhatikan adalah Dewa ini hampir seluruh dari
hero yang digunakan Yep. adalah close combat. Dan itu harus dipertimbangkan gitu loh. Jangan sampai mereka terlalu fokus front to back, Moreno-nya free hit. Moreno ini belum ter-take down loh Nevin. Iya, Ini pasifnya udah tinggi. Dan dia menggunakan Kara Ice Queen ini membuat tim dari Dewa yang dengan power close combatnya nggak bisa kabur atau disengage dari tim fight yang udah mereka buka. benar-benar bakal berat banget untuk mereka. Jadi harus all in memang ketika ngebuka team fight-nya. Dan jadi tugas siapa nih nantinya untuk mendekat ke arah Moreno. Karena Moreno jauh dan udah dapetin Kara Purple Blast juga. Dan bahkan sekarang udah mulai. Tapi Luke bahaya sekali, Okta. Ini juga memberikan pressure sangat luar biasa. Flicker for defensive wise choice. Dibandingkan dia harus ter-take down. Meanwhile di arah bottom lane, sorry so. Masih coba dipanggil oleh seorang Mueza. Winter Crown berhasil menyelamatkan waktu yang cukup banyak. Tapi jangan lupakan, di arah top lane masih ada Maybe. Masih ada maybe dan bisa menyusul kapanpun. Kalau misalnya Spirit of Destruction-nya connect ke arah salah satu pemain dari Bigetron Esports. Dan dengan munculnya seorang Emma di area top lane ini bakal jadi kesempatan untuk Dewa United. Oke, informasi telah didapatkan dengan adanya Ray yang menggunakan Immortality dan Mueza. Tidak boleh ter-take down. Ingat damage yang diberikan dari seorang Moreno ini terlalu sakit. Kita udah memberikan satu tamparan terhadap Moreno. Lihat, damage-nya itu udah nggak bisa dikira-kira, Profesor. Iya, ini udah terlalu chaotic banget. Bahkan ditambah dengan Chaotic. Ice Queen One. Itu udah pasti bakal ngebuat Sorizo dan juga Mueza sedikit kewalahan dengan movement speed reduction. Oh, tapi informasi yang cukup mahal adalah Luka harus tidak memiliki Kara Vengeance ya. Tapi kan keluar. tadi udah dikeluarin. Curtain call, berhasil mangkul. Di sana Luka jadi Baby. Di saat waktu yang tepat, terutama ada following up damage dari seorang Baby. Mundur ke arah belakang. Win of Vengeance satu di for this time. Kehilangan Immortality. Dan para pasukan dari tim Bigetron mereka harus mundur mendadak. Mereka nggak boleh memaksakan keadaan. Mereka sudah under. Dengan tidak adanya Luke, tidak adanya padan tambahan. Maybe again, rookie yang benar-benar bersinar. Memang nggak terlalu terpancar sinarnya, tapi benar-benar menyinari di saat yang tepat. Dan tidak ada mistake yang dibuat sejauh ini oleh Dewa United. Sorizo tumbang tapi bukan jadi masalah karena mereka dapetin ke arah Lordnya juga. Mereka pecahkan juga Immortal dari seorang Light tadi. Dan item manajemennya, Wind of Nature dia gunakan langsung ke The Immortal. Itu udah bener-bener standar MPL. Iya. Dewa memunculkan satu rookie yang menarik. Yes. Maybe dengan Moskovnya. Yang kali ini tentu akan bisa mendobrak pertahanan dari Bigetron dengan Lord Evolve. Harusnya ini possible untuk di endgame. Oh, tapi ingat masih ada Cecilian. Oke. Masih ada Moreno. Betul, Cecilian masih ada di garis depan dari seorang Moreno. Tapi lihat, Maybe dengan damage yang tidak bisa dibendung Eman. Nggak boleh sembarangan di depan sana. Perpasukan dari tim Bigetron, mereka masih punya Cecilian. Dan itu dia, power of Cecilian. Ray. Masa ke arah belakang, Ray! Tapi ternyata di sana mereka gagal untuk mendapatkan Moreno. Free hitter belakang berhasil mendapatkan satu point kill dari sosok Ray. Membuat perpasukan dari tim Bigetron mereka Poranda untuk di garis depan berhasil meluluhlantahkan Dewa dan memulangkan setidaknya Dewa untuk tidak endgame. Dan Bigetron, the big Bigetron still survive kali ini. Oke, memperpanjang lagi, memperkuat lagi bisa dibilang karena dua hero mereka adalah hero late game. Tapi Dewa, kali ini mereka harus kehilangan Ray dan ditukarkan dengan satu base turret. Is it worth it, Prof KB? Aku nggak bilang ini worth it sih karena udah menit segini. Gak ada yang worth Satu it. kali tumbang, ini benar-benar kayak merugikan banget satu pihak. Dan lihat Bigetron, even mereka kehilangan base turret, tapi mereka coba untuk mengendalikan kembali nih area sungainya. Mereka nggak mau kehilangan setup untuk di area Lord. Poin plusnya buat Dewa, Lordnya di atas. Jadi otomatis bottom lane tanpa perlu didorong sama Maybe. Dia udah pasti bisa menemukan celah untuk melakukan split push. Karena ada super minion dari kubu Dewa dan itu terlalu strong untuk di menit sekarang. Tapi memang terkadang kalau terlalu mencolok itu agak ada salah, bukan ada salahnya ya, ada kekurangannya ya. Benar-benar. Tapi kalau tidak terlalu mencolok seperti Maybe ini, mereka tuh jadi nggak aware sama Maybe. Sadar Iya. nggak? Ya, bisa jadi tiba-tiba kena split. Iya kan? Gak ada yang aware deh tadi sama Maybe. Kalau kalian sadar, berapa banyak kesempatan Maybe bisa di take down, berapa banyak Maybe itu bisa dimakan, tapi karena itu dia tidak terlalu mencolok, tidak terlalu terang, jadi Maybe-nya tuh nggak silau, nggak menjadi target yang harus jadi most wanted. Padahal, Beda sama Eman kan? iya padahal menurut gua, kalau Maybe ditekuk, Ray nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Benar sih, Sekarang setuju. ya. Iya, ya. Gak ada output damage yang sebesar Maybe soalnya di tim Dewa United. Karena emang sekarang kalau ngomongin damage ya akan mengandalkan kedua belah gold laner untuk masuk ke arah late game. Dan dengan Lord yang udah hadir, ya balik lagi, lane jauh. Ini bakal jadi masalah utama dari Bigetron Esports. Udah pasti sih. Bakal kedorong secara otomatis ya. Even dengan super minion. Dan Bigetron harus urusin mid lane-nya juga, Lord-nya juga.
Karena berkali-kali Ray selalu menyelamatkan hari dari Dewa dengan retribution-nya. Tegang dikit nggak ngaruh ya. Iya. Di kamera kanan bawah ya, tegang dikit nggak ngaruh ya. Udah pasti lagi intens soalnya. Intensnya tinggi banget ini Nevin. Iya, apalagi buat juga ya. Dan sekarang Ray udah mulai terpantau. Begitu pula untuk kedua belah gold laner yang akan ngejaga laningnya dengan baik. Dan Luke jadi satu sosok yang akan menjadi pemancing pastinya. Karena Cici, jadi bakal main curtain call-nya. Dia bakal ada di bagian depan cari foot atau player-player yang bisa ditahan di hold dengan ultimate-nya. Aduh, ini mengerikan sekali ya. Lihat seluruh penonton, pemain semuanya tegang. Karena ini adalah match yang kita tunggu. Match seintens ini yang kita harapkan dari kemarin, Profesor. Ya, dan Tricolor Lord-nya sudah pasti. Dewa akan memanfaatkan heal up dari Matilda Mueza. Jadi mereka akan sangat survive dalam team fight. Walaupun Lord-nya udah sangat-sangat menyakitkan di menit segini. Oh, gue suka banget sih. Okta ngambil curtain call itu gue suka banget. Kenapa? Itu akan membuat maksimal dari Spear of Alpha yang dimiliki dari Ray. Iya, nggak bisa escape ya. Iya. Targetingnya jadi lebih mudah. Targetingnya jadi lebih mudah. Itu benar-benar menurut gue wise. Wise banget. Di menit-menit segini ya, Nevin ya. Iya, dan menunggu sih nanti untuk Spirit of Destruction-nya. Apakah bakal connect juga karena sekarang Itu inisiasi. dia, Curtain Call masih menangkap sekarang One Touch juga Anafel. Tapi tanpa following up damage dia flicker forward defensive. Oh. Dipukul mundur dengan adanya seorang Moreno terlalu sakit. Tapi lihat permasukan dari tim Bigetron. Mereka agak sedikit kebingungan apa yang harus mereka lakukan. Damage dari seorang Okta terlalu berat. Target ke arah belakang dengan efek jet setelah dikeluarkan. Apakah Luka akan tumbang? Dan itu dia Spirit of Destruction yang nyangkut. Baby! Berhasil menumbang untuk pemain keputusan Navel terperangkap dengan Lord di tangan Retribution. Ini Batana! Ada Well Hill dan Dewa United ke bawah Lordnya dari area mid lane dengan 4 pemain tersisa. Bigetron Esports, mampukah mereka bertahan? No way! Bigetron 4/5. Mampukah mereka mempertahankan Ray dengan Spear of Alpha? Fokus ke arah belakang. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Luke tumbang. Dan ini benar-benar bencana. Debut dari Super Awan sebagai coach membawa Dewa menang atas Bigetron. Oh my god, satu hit. Ini dia pembuktian sosok seorang Awan sebagai coach berhasil membawa Dewa menampar 6 caster yang bertugas dan membuktikan Dewa memenangkan series kali ini. Wow, mematahkan ekspektasi semua orang. Dewa United di season yang baru, coach yang baru, rookie yang baru, dan kemenangan yang baru ada di tangan mereka. Maybe satu nama baru. Regenerasi mungkin bisa jadi kunci. Dan Dewa membungkam Bigetron. Dengan banyaknya misplay yang mereka lakukan sendiri. Dewa eksekusi dengan respect. Play and slay with respect. Yang menjadi salah satu key to victory. Menjadi salah satu solusi juga bagi Dewa. Mereka mampu memberikan perlawanan yang sangat-sangat sepadan. Even melawan Bigetron. Wow, draft yang luar biasa juga dari Super Awan. Tapi nice try untuk Bigetron Esports. Sayangnya kali ini mereka harus belajar untuk bertemu lagi di leg yang kedua. Wow, mereka menumbangkan The Big Bigetron. Kenapa gue bilang The Big Bigetron? Bigetron dengan line up-nya sekarang itu mengerikan sekali, Profesor. Iya. Secara individual mereka tidak terlihat, tapi bagaimana tidak kita melihat team play yang begitu indah dari Dewa. SOD yang selalu connect dan membuat Anafel kesulitan untuk mendapatkan Battle Retribution. Dan tidak melupakan bagaimana Ray Retribution yang on point membuat debut dari Dewa jadi makin gemilang. Gemilang banget. Cahaya yang dibawa oleh Light seketika redup di tangan Dewa United Esports. Dan Oke, kita langsung dengarkan interviewnya. Kemudian Mongstar, silakan. Dewa United membuka season 15 dengan kemenangan melawan Bigetron. 2-1 kemenangan yang sungguh mendebarkan dan